Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ma ba'du. Pada kali ini yang ingin disampaikan adalah terkait tentang etika keilmuan dalam filsafat pendidikan Islam. Nah, kenapa berbicara tentang pendidikan Islam itu juga harus membahas berkaitan dengan etika secara keilmuannya, karena memang ilmu itu juga memiliki etika. Maka karena etika keilmuan itu kan sebetulnya etika normatif ya, yang merumuskan terkait tentang prinsip-prinsip etis yang itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Jadi sebuah ilmu itu disebut ilmu yang beretika kalau etika keilmuannya itu ada prinsip-prinsip prinsip-prinsip etis yang merupakan landasan keilmuan, ya, sehingga ilmu itu bisa dipertanggungjawabkan. Itulah yang disebut dengan etika keilmuan. Maka etika keilmuan itu penting. Maka kita juga berpikir misalnya, kenapa sih ilmu itu juga ada etika? Nah, itulah ketajaman ketajaman berfilsafat tuh di situ. Sehingga kemudian juga ketika berbicara filsafat pendidikan Islam, itu juga ada sudut pandang etika keilmuannya. Apakah memang secara prinsip-prinsip etis itu bisa dipertanggungjawabkan, baik secara rasional maupun sehingga ilmu ilmu ini itu disebut ilmu. Nah, maka sebetulnya disebut etika keilmuan itu sebetulnya ya, etika keilmuan itu ya sesuatu etika normatif yang tadi saya sampaikan, yang mana di situ bisa merumuskan terkait tentang prinsip-prinsip etis yang nantinya keilmuan itu dapat dipertanggungjawabkan secara rasional, sehingga ilmu ditetapkan sebagai sesuatu ditetapkan sebagai ilmu pengetahuan berdasarkan pada prinsip-prinsip etisnya. Nah, itulah yang disebut dengan etika keilmuan. Nah, sehingga kemudian eh, etika itu sendiri sebetulnya kan kita bisa lihat adalah suatu kumpulan pengetahuan mengenai tentang penilaian terhadap perbuatan-perbuatan manusia, itu etika. Tetapi juga pada pada hal yang lain, etika juga disematkan sebagai predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal perbuatan manusia lain, dalam arti yang bersifat etik dengan bersifat susila. Artinya secara keilmuan pun, apakah kajian filsafat pendidikan Islam ini adalah ilmu yang etis secara prinsip-prinsip menerapkan prinsip-prinsip keilmuan atau tidak. Nah, kalau misalnya menerapkan prinsip-prinsip keilmuan secara benar, prinsip-prinsip keilmuan secara rasional dan lain sebagainya, maka disebutlah ilmu filsafat pendidikan Islam ini adalah ilmu yang etis, artinya beretika. Maka kalau etika dalam kajian filsafat itu sebetulnya bagian dari aksiologi, karena sudah berbicara pelaksanaan sebetulnya. Karena etika berbicara tentang tujuan yang hendak dicapai dalam segala sesuatu. Nah, maka di pertemuan hari ini ketika berbicara etika keilmuan, maka berbicara tentang bagaimana aksiologinya keilmuan itu, apa yang hendak dia capai dan lain sebagainya. Mungkin kalau yang tadi kita bicarakan, etika secara secara bahasa, itu orang menganggap bahwa kumpulan pengetahuan terhadap penilaian perbuatan manusia gitu. Nah, sehingga ada yang memberikan predikat gitu, ada yang bersifat etik, ada yang bersifat susila dan lain sebagainya misalnya. Nah, etika sebagai ilmu pengetahuan itu dapat juga memiliki arti penyelidikan mengenai tanggapan-tanggapan kesusilaan. Nah, sedangkan etika sebagai ajaran ini bersangkutan dengan membuat tanggapan-tanggapan. Jadi etika etika sebagai ilmu pengetahuan itu berarti penyelidikan mengenai tanggapan. Karena tadi etika itu penilaian, sehingga ketika berbicara etika sebagai ilmu pengetahuan, maka itu adalah penyelidikan mengenai tanggapan-tanggapan. Nah, yang akan kita bicarakan itu adalah etika dalam kajian filsafat, yang merupakan tadi adalah bagian dari aksiologi, yang mana etika itu berbicara dalam dalam aksiologi itu berbicara tentang apa tujuan yang hendak dicapai dalam segala sesuatu. Nah, sehingga muncullah salah satu teori tentang filsafat
Etika yang pertama adalah etika pragmatis dalam filsafat pendidikan Islam. Nah, pragmatis itu aksiologis sebetulnya kalau kita pahami pahami lagi bahwa ini berbicara tujuan, maka karena berbicara tujuan, berbicara akhir, berbicara ending, maka sebetulnya ada definisi terkait pragmatisme ini, yaitu adalah sesuatu disebut benar manakala dia memiliki fungsi dan manfaat bagi kehidupan. Nah, ini kan sebetulnya bagaimana etika pragmatisme dalam pendidikan filsafat pendidikan Islam sebetulnya. Nah, artinya adalah bahwa ketika berbicara sesuatu disebut benar atau substansi kebenaran itu adalah jika sesuatu memiliki fungsi dan manfaat bagi kehidupan. Maka kebenaran perspektif pragmatisme itu adalah sesuatu disebut benar kalau bermanfaat atau memiliki fungsi bagi kehidupannya. Jadi yang namanya sekolah yang benar adalah sekolah yang memiliki manfaat, sekolah yang memiliki fungsi. Itu etika pragmatis atau definisi daripada pragmatisme. Nah, maka tidak ada kebenaran yang mutlak berdasarkan pragmatisme. Kenapa? Karena kebenarannya itu juga kebenarannya itu berubah-ubah walaupun memang bersifat tetap, karena memang tidak ada kebenaran yang mutlak kemudian juga bersifat tetap. Kenapa? Karena tujuan ataupun fungsi dan manfaat sesuatu itu bisa berubah. Nah, sebab pengalaman yang dianggap benar dalam perkembangan pengalaman tertentu itu bisa berubah karena di dalam praktiknya ya terjadi perubahan-perubahan kadang-kadang. Misalnya saja saya pegang sebuah spidol misalnya. Orang menganggap bahwa secara fungsi, secara manfaat spidol itu adalah alat untuk menulis. Tetapi ketika spidol itu saya pakai ganjal untuk infocus, maka fungsinya berubah. Maka kebenarannya itu tidak ada kebenaran yang mutlak dalam pragmatisme karena tujuannya dan fungsi bisa berubah, fungsi dan manfaat bisa berubah. Dan juga tidak ada kebenaran yang bersifat tetap dalam teori pragmatisme karena tadi dalam prakteknya kadang bisa mengalami perubahan-perubahan. Nah, itu pragmatisme. Nah, maka di dunia itu tidak dapat diterangkan dengan berpangkal pada satu asas saja. Kenapa? Karena dunia ini adalah dunia yang terdiri dari banyak hal yang saling bertentangan. Jadi ketika misalnya dunia ini berpangkal pada satu asas, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ketetapan, bersifat tetap. Sedangkan pragmatisme tadi bahwa setiap segala sesuatu itu bisa berubah. Dalam praktiknya itu bisa berubah. Artinya kebenarannya itu tidak dianggap bersifat tetap. Kebenarannya bersifat dinamis gitu. Sehingga menganggap bahwa dunia yang terdiri dari banyak hal ini ya saling bertentangan berbicara tentang kepercayaan agama. Nah, pada sisi itu tugas filsafat itu adalah bagaimana memberikan pengarahan bagi perbuatan yang nyata menurut pragmatisme. Jadi ini salah satu aliran yang memang didirikan oleh William James dan John Dewey. Itu alirannya namanya adalah aliran pragmatisme. Nah, maka sebetulnya ketika berbicara bahwa tugas filsafat adalah memberikan pengarahan bagi perbuatan yang nyata, dan filsafat itu tidak boleh larut dalam pemikiran-pemikiran metafisis yang kurang praktis, karena pragmatisme itu lebih ke tujuan-tujuan praktis gitu. Apa sih yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan? Nah, sesuatu ini apa gunanya bagi kehidupan? Ini kan bersifat praktis. Maka dia tidak terlalu larut dalam pemikiran metafisis, karena metafisis itu di balik sesuatu yang ada, bukan manfaat sesuatu itu diadakan. Nah, ini yang maka sebetulnya karena metafisis yang kurang praktis dianggap ya kita tidak boleh terlalu larut dalam pemikiran-pemikiran metafisis. Karena filsafat itu harus berpijak pada pengalaman dan pengolahan secara kritis. Artinya bahwa ketika berbicara pendidikan agama Islam, yaitu adalah bagian dari tugas agama, maka mengajarkan pendidikan agama
itu adalah sebuah kebenaran sebetulnya. Kenapa? Karena ketika berbicara pendidikan agama Islam adalah bagian dari tugas agama, maka pengajaran pendidikan Islam adalah kebenaran. Nah, ini yang harus kita gali bersama. Kenapa? Karena orang menganggap bahwa ketika dia belajar tentang pendidikan agama Islam, ada manfaat untuk kehidupannya, ada fungsi untuk kehidupannya, yaitu menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Nah, dari situ maka dari sudut pandang pragmatisme sebetulnya ketika kita belajar pendidikan agama Islam dan itu adalah bagian dari tugas agama, maka bagaimana mengajarkan pendidikan Islam ini adalah sebuah kebenaran menurut teori pragmatisme. Jadi itu salah satu teori daripada, maka sebetulnya ketika berbicara dalam filsafat pendidikan Islam, dalam filsafat Islam, pragmatisme ini ada apa? Tentu ada, karena tujuan pendidikan Islam itu sendiri pendidikan Islam tadi saya sebut bahwa pendidikan Islam itu adalah sebuah kebenaran karena memiliki tujuan. Tujuannya apa? Membentuk anak didik yang bertakwa kepada Allah misalnya, kemudian berkepribadian luhur, berpengetahuan yang luas, kemudian anak didik juga memiliki keahlian secara duniawi dan ukhrawi, dan keduanya itu bisa memberikan keuntungan. Dan ketika berbicara saya garis bawahi keuntungan dan ada manfaat, ada fungsi di situ, maka menurut teori pragmatisme, filsafat pendidikan Islam atau pendidikan Islam itu ya karena memiliki tujuan, memiliki fungsi, memiliki manfaat, itu adalah sebuah kebenaran yang harus dilakukan. Maka apabila filsafat Islam berkiblat pada pandangan pragmatisme, sederhana, tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan itu ya segala sesuatu yang sifatnya nyata, bukan hal yang di luar jangkauan panca indera. Jadi ketika berbicara pragmatisme itu adalah sesuatu disebut benar apabila ada manfaat dan fungsinya, maka ketika berbicara pendidikan Islam itu ada manfaat dan fungsi. Karena ada manfaat dan fungsi, maka pendidikan Islam dianggap sebuah kebenaran. Karena memiliki manfaat dan fungsi. Berdasarkan teori pragmatisme, aliran pragmatisme, sesuatu disebut benar apabila ada manfaat dan fungsinya. Dan fungsi manfaat pendidikan Islam jelas. Bagaimana mendidik orang supaya bertakwa, berkepribadian luhur, saya garis bawahi berpengetahuan yang luas, terampil. Itu sesuatu yang bukan hal yang di luar jangkauan panca indera, keterampilan gitu, kemudian sesuatu yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka selesai sebetulnya menurut teori aliran pragmatisme, pendidikan Islam itu adalah sebuah kebenaran. Nah, yang kedua, kalau tadi John Dewey dengan aliran pragmatisme, kalau sekarang adalah Auguste Comte tentang pemikiran positivismenya, aliran positivisme namanya. Nah, positivity berasal dari kata positif yang artinya sebetulnya adalah faktual. Nah, faktual itu berarti sesuatu itu berdasarkan pada fakta-fakta. Maka menurut positivisme, pengetahuan kita itu tidak boleh melebihi fakta-fakta. Jadi di luar jangkauan jangkauan fakta-fakta, maka itu ditolak. Maka sebetulnya positivisme ini juga menolak cabang filsafat yang namanya metafisika. Karena metafisika itu dianggap sesuatu di luar fakta-fakta. Nah, artinya apa? Artinya ketika berbicara tentang nanti pendidikan Islam misalnya, fakta-fakta apa yang itu menjadi dasar bagi sesuatu itu dilakukan. Di luar itu atau yang disebut dengan metafisika, misalnya metafisika itu kan yang tadi saya sampaikan ya, definisinya dari meta dan fisik. Meta itu artinya dibalik, fisik itu sesuatu yang ada. Jadi dibalik sesuatu yang ada, kayak misalnya kita mempertanyakan kenapa alam ini diciptakan, atau misalnya kenapa manusia diciptakan. Itu kan sebenarnya mempertanyakan sesuatu yang metafisik dibalik sesuatu yang ada. Kenapa manusia ada? Kenapa alam ini ada? Kan gitu. Ini contoh metafisik. Nah, positivisme itu menolak metafisika itu. Kenapa? Karena dia lebih menganggap bahwa ya udah manusia sudah ada kok, alam ini sudah ada, tinggal bagaimana kita fakta-fakta ini
secara konkret dan indrawi ya dibangun kebenaran pengetahuannya. Maka sebetulnya etika keilmuan yang menganut positivisme itu akan mempertegas tentang kebenaran pengetahuan itu terletak pada fakta-fakta yang konkret, yaitu lebih kepada indrawi. Makanya ada juga yang menganggap bahwa positivisme ini bagian dari aliran empirisme. Karena lebih kepada bagaimana panca indera ini menjadi alat untuk mengukur fakta-fakta itu. Nah, hukum itu menyatakan bahwa umat manusia berkembang melalui 3 tahap. Tahap pertama ditentukan menurut cara berpikir yang dominan, atau tahapan-tahapan ini ditentukan menurut cara berpikir yang dominan. Nah, nanti akan saya coba jelaskan 3 perkembangan itu. Jadi tiga tahapan kehidupan manusia itu ditentukan oleh cara berpikir yang dominan, yang kedua teologis, kemudian metafisis dan positif. Nah, ini positif ini yaitu berdasarkan fakta-fakta tadi. Karena kita tadi kata positif ini sama artinya dengan kata faktual yang berarti fakta-fakta. Nah, apa 3 manusia itu sendiri? Yang pertama adalah tahap teologis. Teo itu Tuhan, logis itu ilmu. Jadi ilmu tentang ketuhanan. Nah, tahap teologis itu merupakan periode yang paling lama dalam sejarah manusia. Karena bentuk pemikirannya yang dominan dalam masyarakat primitif. Kayak misalnya dulu Yunani kuno itu sebelum munculnya filsafat dan lain sebagainya, dia menganggap bahwa keyakinan terhadap dewa-dewa. Lahirlah di situ dongeng, lahirlah di situ yang disebut dengan mitologi atau mitos gitu. Nah, itu sebetulnya adalah tahapan teologis, dan tahapan teologis ini adalah tahapan yang periode paling lama dalam sejarah manusia. Karena apa? Karena meliputi bahwa semua benda itu memiliki kelengkapan hidupnya sendiri-sendiri. Bahasanya begitu. Nah, artinya bentuk pemikiran teologis ini, tahap teologis ini itu sangat dominan dalam masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat yang dianggap primitif ya dalam tanda kutip gitu. Nah, kenapa? Karena pada dasarnya adalah masyarakat digital, misalnya kalau saya jalan-jalan ke sebuah perkampungan gitu masih di Sukabumi sana, itu kalau saya misalnya nyampe ke situ lalu pusing, udah dianggap wah kayak nanaon ya belasan sebagainya dan sebagainya gitu. Artinya berpikirnya itu sudah pada wilayah teologis lagi gitu. Jadi itulah jadi segala benda itu memiliki kekuatannya masing-masing gitu. Bahwa ketika pegang batu ali, maka batu ali ini memiliki kekuatan masing-masing dan lain sebagainya gitu. Nah, itu sebetulnya adalah tahap teologis. Yang kedua adalah tahap metafisis. Ketika tahap teologis tadi, misalnya di Yunani kuno mereka menganggap adanya dewa dan lain sebagainya, tapi kemudian kenapa saya harus menyembah dewa? Lalu kemudian lahirlah filsafat alam yang pertama sebelum yang disebut zamannya Prasokrates itu, sebelum lahirnya Sokrates. Dia menganggap bahwa alam ini dibuat dari bahan apa. Nah, tahap metafisis ini itu merupakan tahap transisi antara teologis dan dan metafisik. Karena tahapan ini ditandai dengan hukum-hukum alam yang alasasi itu dapat ditemukan dengan akal budi. Jadi Yunani kuno pada saat itu sudah mulai memikirkan tentang alam ini terbuat dari bahan apa dan lain sebagainya. Sehingga kemudian akalnya memiliki pemikiran yang bebas pada saat itu, mulai bebas, yang asalnya lebih ke mitos itu, mitologi, percaya terhadap dewa-dewa, kebenaran itu harus keluar dari dewa, dan kadang-kadang raja itu mengatasnamakan dewa dan lain sebagainya. Nah, pada tahap metafisis itu sudah mulai mempertanyakan apakah benar kejadian ini dan lain sebagainya. Kayak di Indonesia itu misalnya kalau ada pelangi dianggap ada putri lagi mandi misalnya. Itu kan sebetulnya mitos. Cerita-cerita dongeng-dongeng yang dibangun gitu. Nah, dan itu pengetahuan yang paling rendah. Kenapa? Karena tidak berdasar. Nah, akal budi atau pemikiran itu membangun bagaimana mempertanyakan hal-hal yang seperti mitologi itu pada Yunani kuno, terhadap dewa A, dewa B, dewa C dan lain sebagainya. Selalu mengklaim kebenaran itu karena ada atas titah dewa dan lain-lain misalnya. Itu mulai mempertanyakan pemikiran-pemikirannya, mulai menemukan kebebasannya.
Sehingga disitulah mulai metafisik, mempertanyakan di balik segala sesuatu. Dan awal mula Thales mempertanyakan alam ini dibuat dari bahan apa. Itu mempertanyakan metafisik sebenarnya. Nah, ini tahap kedua. Dan tahap ketiga yang disebut dengan tahap positif menurut teori positivisme itu ditandai dengan kepercayaan adanya data empiris. Artinya sumber pengetahuan terakhir itu datanya harus data empirik. Data yang berdasarkan pada aspek-aspek kebenaran yang diuji kebenaran itu. Nah, akan tetapi pengetahuan itu selalu bersifat sementara. Kenapa? Karena bisa jadi berubah kebenaran-kebenaran itu dan pengetahuan itu dapat ditinjau. Maka pengetahuan itu sebetulnya ketika kita menganggap bahwa A itu akan menjadi A dalam teori positivisme itu tidak juga akan tetap seperti itu. Bisa jadi nanti ke depan si A ini akan berubah menjadi B dan sebagainya karena pengetahuannya dapat ditinjau kembali dan dapat diperluas. Nah, kalau Anda belajar tentang metode penelitian kuantitatif. Nah, metode penelitian kuantitatif itu landasan filsafatnya itu adalah positivisme. Jadi sesuatu penelitian yang didasarkan pada fakta-fakta yang dilakukan melalui empiris metode empiris, yaitu pembuktian kebenaran. Dengan salah satunya adalah pembuktian kebenaran dengan panca indera dan lain sebagainya. Nah, jadi sebetulnya landasan metodologi penelitian kuantitatif itu adalah filsafatnya adalah positivisme. Anda di beberapa referensi buku mungkin sangat jarang ya mengungkapkan kuantitatif itu dari mana. Nah, kalau kualitatif itu filsafatnya naturalisme. Natural begitu saja itu kualitatif. Maka kualitatif itu ciri khasnya ya alamiah. Dia mengalir begitu saja penelitiannya. Beda dengan kuantitatif pasti berupa angka. Maka bedanya kuantitatif dengan kualitatif, kalau kuantitatif itu penelitian yang didasari pada data angka-angka, kalau kualitatif itu adalah penelitian yang didasari oleh kata-kata. Nah, gampangnya gitu lah. Karena naturalistik dengan positivisme itu dua hal yang berbeda. Nah, ini 3 perkembangan. Satu adalah tahap teologis, 2 tahap metafisik, dan yang ketiga adalah tahap positif. Nah, 3 tahapan ini sebetulnya bahwa memperkenalkan bagaimana perkembangan manusia dari aspek pengetahuannya, dari aspek menurut teori positivisme itu mengalami 3 tahapan ini. Dan yang paling lama itu adalah tahap teologis. Bahkan tahap teologis itu masih banyak terjadi di lingkungan kita sampai saat ini. Yang mungkin dalam tanda kutip menurut aliran positivisme itu dianggap sebagai masyarakat yang primitif. Karena dianggap sudah tidak sesuai dengan fakta-fakta dan lain sebagainya. Misalnya kalau sakit perut datangnya ke dukun misalnya itu kan udah tidak dianggap rasional, udah dianggap sesuai dengan fakta-fakta menurut aliran positivisme ya. Menurut aliran positivisme. Jadi ada tahap teologis, ada tahap metafisis, dan yang terakhir adalah tahap positif. Jadi pengetahuan pun juga tahapannya begitu. Oh, asalnya adalah tahapan dianggap tahap teologis itu salah satunya adalah bagaimana mendewakan sesuatu, bagaimana yang disebut dengan terjadinya dongeng-dongeng dan lain sebagainya gitu. Kepercayaan-kepercayaan yang tanpa dasar, kemudian masuk ke metafisis, mempertanyakan kepercayaan itu, apa di balik kepercayaan itu. Bahkan ketika berbicara sejarah Yunani kuno diawali dengan mempertanyakan alam ini terbuat dari bahan apa. Lalu next maju manusia ini untuk apa hidup. Nah, kalau tahap positif itu udah pada wilayah bagaimana membangun kepercayaan itu dari data empiris sebagai sumber pengetahuan yang terakhirnya. Sebetulnya dari pandangan Comte tentang 3 tahapan pemikiran manusia yang barusan, itu dapat diambil pemahaman bahwa etika keilmuan yang terus berkembang tidak selamanya hierarkis sistematis. Jadi kalau sebagaimana yang dikemukakan Comte tadi gitu ya, bahwa etika keilmuan itu berarti terus mengalami perkembangan dong. Bahwa dulu mungkin ilmu yang beretika itu adalah ilmu yang percaya terhadap mitologi. Kemudian naik lagi, ilmu yang percaya terhadap meyakini apa yang ada di balik itu semua yang disebut metafisis misalnya. Lalu lahirlah positivis ini,
bahwa itu harus berdasarkan pada fakta-fakta dan data empiris. Nah, maka sebetulnya ketika berbicara ajaran Islam itu tidak dikenal tahapan ketiga tadi. Kenapa? Karena pandangan manusia seharusnya didasarkan pada dua etika yang paling mendasar. Yang pertama adalah pandangan bahwa semua makhluk Allah itu hanya tunduk mutlak pada Sang Pencipta, pada Allah. Yang kedua adalah semua pengabdian manusia itu seharusnya didukung sepenuhnya oleh rencana-rencana Allah yang tertuang dalam wahyunya yang berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Karena ketika berbicara kita terlalu mendewakan rasionalisme kita, pada dasarnya adalah pengetahuan kita terbatas. Kenapa pengetahuan kita terbatas? Gampangnya begini saja. Ketika saya saat ini menjelaskan sesuatu, Anda tahu nggak 10 menit kemudian atau bahkan 1 detik kemudian apa yang akan terjadi pada diri saya? Atau Anda sendiri yang nonton video ini nantinya, Anda tahu nggak apa yang akan terjadi pada diri Anda 1 detik kemudian? Semua nggak tahu. Itu menunjukkan bahwa pengetahuan manusia itu terbatas. Dan ketika pengetahuan manusia itu terbatas, seharusnya maka manusia harus dijawab keterbatasan akan pengetahuan itu oleh keyakinan. Sama halnya dengan ketika Anda naik bis. Anda tahu nggak? Nah, bahasa saya Anda tahu nggak? Artinya Anda punya pengetahuan nggak bahwa Anda itu akan nyampe ke tujuan? Bahwa Anda akan selamat sampai tujuan? Itu di luar pengetahuan kita. Nah, karena di luar pengetahuan kita, apa yang terjadi? Ya, kita memiliki keyakinan saja bahwa supir akan membawa kita selamat sampai tujuan, selesai. Maka Anda enak gitu tidur di bis itu menikmati perjalanan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Anda lahir di situ keyakinan terhadap supir. Gitu loh. Dan kalau supirnya pakai mobilnya ugal-ugalan dan sebagainya, saya yakin Anda nggak akan tidur. Karena Anda tidak yakin gitu. Nah, artinya dari situ dari di luar pengetahuan kita, maka lahirlah yang disebut dengan keyakinan, dan keyakinan yang paling benar itu adalah keyakinan pada Allah. Gitu, kepada Sang Pencipta. Yang kedua, karena Allah yang nggak bisa kita pikirkan, maka pengetahuannya itu didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, As-Sunnah memperjelas Al-Quran. Nah, karena Al-Quran dan As-Sunnah ini bagian dari wahyu Allah yang menjelaskan tentang Allahnya sendiri, gitu. Karena kita tidak bisa menjangkau, pikiran kita tidak bisa menjangkau Allahnya. Nah, sehingga Allah bijaksana, maha bijaksana menurunkan wahyu sebagai pengetahuan yang diberikan oleh Allah tentang dirinya, bahasanya. Nah, maka ketika berbicara ajaran Islam itu tidak dikenal tadi tiga tahapan berdasarkan aliran positivisme Agus Comte tadi. Dalam Islam itu hanya dikenal dengan pandangan manusia itu didasarkan pada dua etika yang paling mendasar. Satu adalah pandangan bahwa semua manusia Allah itu harus tunduk pada Allah. Yang kedua adalah semua manusia itu harus melakukan pengabdian sepenuhnya yang didukung oleh rencana-rencana Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, lalu kemudian adalah Renaissance. Renaissance ini sebetulnya adalah kalau dalam tahapan filsafat itu filsafat modern gitu. Nah, jadi ada beberapa tahapan sebenarnya dalam sejarah filsafat. Satu misalnya Socrates, sebelum lahirnya pemikiran-pemikiran Socrates yang lebih rasionalis misalnya. Lalu kemudian zaman Yunani kuno, Romawi kuno, lalu masuk ke fase Islam. Di situ Islam mengalami kejayaan dan Romawi Yunani mengalami kemunduran. Eropa dianggap mengalami kemunduran. Nah, setelah Islam mengalami kejayaan, lalu Islam mengalami kemunduran dengan lahirnya beberapa aliran yang menganggap bahwa filsafat itu menyesatkan dan lain sebagainya, dan stop kebebasan berpikir pada saat itu. Padahal Islam pada saat abad ke-4 sampai ke-16 Masehi itu begitu majunya dalam ilmu pengetahuan di Baghdad Irak sana, lalu kemudian di stop, dihentikan pada saat itu. Lalu Islam mengalami kemunduran, maka lahirlah Eropa. Nah, Eropa itu menamakan dirinya sebagai Renaissance, yaitu bagaimana masa kejayaan dulu Eropa itu dikembalikan. Makanya ada kata re, gitu, mengembalikan. Nah, maka sebenarnya Renaissance ini awal mulanya itu adalah sejak saat permulaan Renaissance, individualisme dan humanisme itu telah dicanangkan. Nah, salah satu tokoh yang paling mendorong Renaissance ini namanya René Descartes gitu, yang terkenal dengan
kata cogito ergo sum gitu ya. Aku ada karena aku berpikir. Saking mendewakannya rasional gitu. Mendewakannya akal pikiran. Nah, René Descartes itu memperkuat ide-ide humanisme dan individualisme sebagai ciri daripada Renaissance. Humanisme ialah pandangan bahwa manusia mampu mengatur dunia dan dirinya. Maka pada abad pertengahan ini manusia itu dianggap kurang dihargai sebagai manusia karena kebenaran itu diukurnya berdasarkan pada ukuran gereja pada saat itu, bukan menurut ukuran yang dibuat oleh manusia. Maka sebetulnya kalau kita berbicara ya, Yunani dan Romawi itu hancur gara-gara memang ini, karena kebenaran itu ukurannya adalah gereja. Nah, kemudian tetapi berbeda dengan Islam. Islam itu justru hancur gara-gara meninggalkan ajarannya. Jadi ada salah satu tokoh ilmuwan Muslim gitu ya, menyimpulkan bahwa Eropa maju karena meninggalkan ajarannya, Islam mundur karena meninggalkan ajarannya. Kalau dari kalimat ini saya menganggap bahwa justru ajaran yang benar itu Islam. Kenapa? Karena orang Islam ketika meninggalkan ajarannya justru terjadi kemunduran. Maka sebetulnya pada abad pertengahan yang disebut abad keemasan Islam pada zaman Bani Abbasiyah di Irak sampai ke Spanyol dan lain sebagainya, itu abad kemajuan Islam karena Islam itu tidak meninggalkan ajarannya. Dan ketika Islam meninggalkan ajarannya, bagaimana dalam Al-Qur'an ada 128 teks yang berarti berpikir, itu ditinggalkan kebebasan berpikirnya. Maka mau tidak mau sampai hari ini misalnya di Indonesia saja, kalau orang dengar kata filsafat itu pasti dianggap wah sesat dan sebagainya, kan sebetulnya masalah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah orang nggak bakalan berkembang kalau itu masih dibangun, dan kita harus sadar bahwa sejarah pengetahuan Islam itu hancur. Islam masa jayanya hancur itu gara-gara menghentikan salah satunya adalah berpikir berfilsafat. Maka saya mungkin bisa sedikit berpendapat bahwa kalau Islam pengen maju, kembalilah Islam pada ajarannya. Kembalilah Islam pada bagaimana membebaskan kerangka-kerangka berpikir ilmu pengetahuan, haus akan pengetahuan dan lain sebagainya. Kita tidak terjebak lagi pada aspek-aspek yang lain. Kenapa? Karena Yunani dan Romawi saja hancur gara-gara didominasi oleh gereja. Nah, Islam itu hancur justru karena meninggalkan ajarannya. Kalau Yunani dan Romawi hancur karena dia mempraktekkan ajarannya, yaitu ajaran gereja. Nah, Islam hancur itu karena meninggalkan ajarannya gitu. Dua-duanya sama-sama meninggalkan ajaran. Dari situ kita bisa menyimpulkan mana ajaran yang benar sesungguhnya. Kan gitu ya. Jadi ini yang coba kita ini. Maka Renaissance ini juga bagaimana dia membangun humanisme itu sesungguhnya telah mengambil berpendapat bahwa humanisme itu sesungguhnya telah mengambil moral kemanusiaan seluruhnya dari agama, dan humanisme menyatakan bahwa pendidikan spiritual dan menepati janji dalam nisbatnya dengan keutamaan-keutamaan moral itu dapat dicapai tanpa keyakinan kepada Tuhan. Jadi manusia itu adalah makhluk yang selalu mengejar cita-cita dan berusaha mengubah apa yang ada menjadi apa yang semestinya, atau apa yang kini ada, atau menjadi apa yang seharusnya ada di dalam alam, masyarakat, maupun juga dalam dirinya. Nah, maka sebetulnya secara etika keilmuan dalam Renaissance ini yang dibangun di atas dasar humanisme adalah etika materialisme. Nah, jadi lahirlah di situ materialisme, dari humanisme, individualisme, lahirlah materialisme. Karena apa? Karena sesungguhnya manusia itu adalah materi. Karena dia menganggap mempertuhankan pikiran-pikiran manusia. Nah, pikiran-pikiran manusia. Nah, karena manusia akan berakhir sebagaimana benda yang lain, hanya berakhiran materi yang merupakan perubahan abadi. Artinya segala sesuatu itu kan hancur. Nah, yang abadi itu adalah kehancuran materi justru. Nah, oleh sebab itu tidak ada kehancuran, yang ada hanyalah perubahan. Jadi materi ini mengalami perubahan. Nah, lahirlah di situ aliran baru namanya materialisme. Nah, humanisme dalam Islam humanisme dalam Islam saya ngambil dari tokoh Turki namanya Bediüzzaman Said Nursi. Anda mungkin bisa banyak baca lah buku-bukunya Said Nursi ini.
yang mengatakan bahwa humanisme itu merupakan sebuah konsep yang mampu mengembangkan potensi manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Nah, sehingga manusia ini tercipta sebagai pribadi yang seimbang dalam hubungannya dengan sesama makhluk, yang disebut kalau kita hablum minan nas. Dan dia juga harus seimbang antara hubungan sesama makhluk dengan hubungan sang pencipta. Maka menurut saya Nursi itu bahwa pembuktian hubungan seorang manusia muslim dengan Tuhannya itu dibuktikan dengan hubungannya dengan sesama manusia. Jadi kalau dengan sesama manusia saja dia bermasalah dan lain sebagainya, maka justru itu mempertanyakan dan menjawab, itulah ukuran hubungan dia dengan Tuhannya. Nah, menurut pandangan Islam, humanisme ini ditegakkan berdasarkan kemanusiaan yang suci dan diajarkan di dalam Al-Quran. Balik lagi, karena kita berbicara filsafat pendidikan Islam, baliknya kemana? Ke wahyu, karena tadi pengetahuan kita terbatas. Nah, Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan sesuatu tanpa ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Begitupun juga manusia. Ngapain manusia diciptakan kalau tidak ada manfaatnya? Maka Allah tidak menciptakan sesuatu itu secara sia-sia. Nah, humanisme Islam itu melarang keras mendewakan manusia atau makhluk-makhluk lain, karena yang harus dipertuhankan ya hanya Allah. Namun tidak juga merendahkan manusia, bahkan bagaimana hewan saja dengan menolong hewan ya, yang disebut dengan anjing saja itu bisa masuk surga kan? Ada sebagian penjelasan bahwa seseorang ada yang masuk surga karena memang ngasih makan, menolong seekor anjing. Nah, ini mempertegas sebetulnya bahwa humanisme dalam Islam itu dia tidak mendewakan manusia, karena bukan pemikiran materialisme. Dia yang didewakan, yang dituhankan itu hanya Allah, namun juga tidak merendahkan manusia. Maka ada hablum minallah, hablum minanas. Pembuktian hubungan secara vertikal dengan Allah itu dibuktikan hubungan manusia dengan manusia secara horizontal. Jadi bukti daripada vertikal itu adalah hubungan secara horizontal. Itu saja pada kali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.